Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Satrio Piningit. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak selengkapnya. Seorang paranormal menyebut bahwa Satrio Piningit kini telah muncul dan ternyata sudah berusia 25 tahun. Praktisi spiritual yang disebut punya indera keenam ini mengkonfirmasi bahwa Satrio Piningit sudah berada di Indonesia. Paranormal yang bernama Mbah Pri ini menyebutkan lokasi, umurnya sekarang, bahkan hingga ciri-ciri fisiknya. Satrio Piningit atau Ratu Adil adalah sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar di Nusantara. Tentu saja kabar kemunculannya ini akan menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Disebutkan dalam jangka Jayabaya, kemunculan Satrio Piningit akan ditandai dengan berbagai macam bencana yang akan melanda. Ia menuturkan bahwa ia mampu melihatnya karena mendapat anugerah dari Tuhan. Ia pun mengaku bahwa apa yang dilihat hanya berdasarkan apa yang diberitahukan kepadanya. Jika hal itu kemudian benar, maka sudah jalan dari Sang Kuasa. Ia pun mengatakan bahwa Satrio Piningit itu benar adanya dan sudah muncul. Melalui kanal YouTube Ngaji Roso, Mbah Pri mengatakan, sekarang usianya berkisar 25 tahun. Anaknya kecil, hitam, kurang lebih tingginya 163 cm. Posisi keberadaan Satrio Piningit saat ini sekarang berada di selatan kota Kediri. Ia juga menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok itu. Dia sedang duduk di tumpukan batang jagung yang telah dipanen. Mbah Pri melihat bahwa sosok tersebut menggunakan belangkon dan jarik berwarna putih dan memiliki wajah yang tampan. Berdasarkan keyakinannya, suatu saat sosok ini akan menduduki posisi sebagai RI1. Menurutnya sosok ini sangat luar biasa sebab fisiknya seperti manusia pada umumnya, namun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam gaib dan alam manusia. Itulah pembahasan mengenai munculnya sosok Satrio Piningit yang disebutkan oleh Mbah Pri. Hal ini tentu saja baru sebatas penglihatan gaib, jadi belum bisa dibuktikan keseluruhan kebenarannya. Satrio Piningit atau yang dalam bahasa Jawa berarti kesatria yang disembunyikan adalah sosok yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linuih, yaitu memiliki pengetahuan melebihi zamannya. Satrio Piningit atau Ratu Adil merupakan mitologi yang mana akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja tersebut juga disebut Eru Cokro. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tak berlangsung lama. Satrio Piningit masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satrio Piningit sebagai putra Bathara Indra, berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata tiga dan Weda, atau pengetahuan dalam arti suatu pengetahuan mengenai tiga hal yang memiliki sifat kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam menata dunia. Trisula Weda sendiri sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Hanya orang yang mengetahui tentang masa lalu yang akan datang mengungkapkan kebenaran, dan orang yang mengetahui permasalahan pada masa sekarang yang dapat memberikan solusi
secara bijaksana hingga berlaku adil sesuai kepercayaan masyarakat, sesuai dengan apapun yang telah termaktub dalam kitab suci mereka mengenai masa depan yang akan terjadi. Ratu Adil, Satria Piningit, bukanlah Imam Mahdi atau Isa Al-Masih, dan bukan merupakan sosok yang sama, sangat berbeda. Jawa kuno atau Jawa Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Sosok ini diyakini sebagai bukti janji dari Sabdo Palon yang merupakan pamomong tanah Jawa kepada seorang ulama yang membawa ajaran Islam. Satu dari keempat janji yang tak disanggupi ulama Islam, bahwasanya ajaran Islam tak akan mengubah orang Jawa menjadi kehilangan kejawaannya, dan hal itu hanya mampu dibuktikan sesuai perjalanan waktu yang akan datang. Hingga saat janji tersebut tak ditepati, maka Sabdo Palon akan datang untuk menagih janjinya dengan memilih momongan sebagai Satria Piningit atau Satrio yang tersembunyi yang menyadarkan masyarakat khususnya di tanah Jawa dalam mengenali jati dirinya. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari Pajajaran, salah satu kerajaan Nusantara bernama Prabu Siliwangi. Dalam Uga Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau Budak Angon merupakan kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut atau orang yang dekat sebagai penasihat. Budak Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang menggembalakan daun dan ranting pohon kering, yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara, membawa alat tulis guna menjalankan amanatnya, mencari solusi pada masa sekarang dari segala persoalan yang telah terjadi pada masa lalu demi menciptakan keselamatan dunia dalam kebaikan pada masa depan. Amanat yang dimaksud adalah kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Dikisahkan juga, bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru. Dalam salah satu syair lagu atau kidung-kidung Jawa kuno, menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, yaitu Sunan Kalijaga, bocah Angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya, yang bermakna seperti buah belimbing, berbentuk bintang dengan 5 arah mata angin, seperti kelima rukun Islam. Ada yang berpendapat bintang tersebut dimaknai sebagai Nabi Muhammad. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh bocah Angon, pendapat yang memiliki referensi akurat melalui ketiga tokoh di atas. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.